Celana dalam adalah salah satu elemen paling mendasar dalam pakaian manusia. Namun, pernahkah kita bertanya-tanya bagaimana sejarah perkembangannya? Dari sepotong kain sederhana hingga teknologi tekstil canggih yang digunakan saat ini. Celana dalam telah mengalami perjalanan panjang dalam dunia mode dan kenyamanan manusia. Dalam video ini, kita akan menelusuri evolusi celana dalam dari peradaban kuno hingga era modern. Bagaimana perkembangannya mempengaruhi budaya, mode, dan bahkan kesehatan? Mari kita bahas lebih dalam. Bukti paling awal mengenai penggunaan pakaian dalam ditemukan di Mesir kuno sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Pada masa ini, masyarakat menggunakan loincloth, yaitu sepotong kain linen yang diikatkan di sekitar pinggang. Tidak hanya rakyat biasa, tetapi juga para Firaun mengenakan pakaian dalam ini, sebagaimana ditemukan dalam beberapa makam kerajaan. Sementara itu, di Yunani dan Romawi kuno, pria dan atlet sering mengenakan subligaculum, sejenis celana dalam dari kain atau kulit yang digunakan di bawah tunik. Pada masa ini, celana dalam bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga melambangkan status sosial dan digunakan dalam berbagai aktivitas, termasuk olahraga dan peperangan. Memasuki abad pertengahan, pakaian dalam mengalami transformasi. Di Eropa, pria mulai mengenakan brace, celana dalam longgar dari linen yang diikat di pinggang dan lutut. Sementara itu, wanita umumnya tidak menggunakan celana dalam seperti yang kita kenal saat ini, melainkan mengenakan chemise, sejenis pakaian dalam panjang yang berfungsi untuk menyerap keringat dan melindungi pakaian luar dari kotoran. Pada era Renaissance, celana dalam pria mulai lebih ketat dan praktis. Sementara itu, wanita dan kelas bangsawan mulai mengenakan pantalet, sejenis celana dalam panjang yang seringkali berendah, meskipun penggunaannya masih terbatas pada kalangan tertentu. Revolusi industri pada abad ke-19 membawa perubahan besar dalam produksi tekstil, termasuk dalam pembuatan pakaian dalam. Celana dalam pria berkembang menjadi drawers, yaitu celana dalam panjang yang sering kali memiliki kancing di bagian depan. Sementara itu, wanita mulai mengenakan pantalet yang lebih pendek seiring dengan perubahan mode rok yang semakin ringan. Seiring dengan kemajuan teknologi tekstil, penggunaan kapas menjadi lebih umum, menjadikan pakaian dalam lebih nyaman dan mudah dicuci. Pada periode ini, pakaian dalam mulai diproduksi secara massal, membuatnya lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Pada awal abad ke-20, desain celana dalam semakin berkembang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan fungsional dan estetika. Tahun 1934 menandai kemunculan jockey shorts, celana dalam pria dengan desain elastis yang memberikan kenyamanan dan dukungan lebih baik. Pada pertengahan abad, celana dalam pria terbagi menjadi beberapa model utama. Briefs yang ketat dan memberikan dukungan maksimal, serta boxer shorts yang lebih longgar dan memberikan sirkulasi udara yang lebih baik. Bagi wanita, pakaian dalam semakin pesat dengan munculnya berbagai model panties dan bra yang disesuaikan dengan bentuk tubuh dan kenyamanan. Pada tahun 1980-an, celana dalam menjadi bagian dari mode populer, dengan merek-merek seperti Calvin Klein menjadikannya sebagai simbol gaya hidup. Pada abad ke-21, pakaian dalam tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga sebagai bagian dari teknologi tekstil modern. Munculnya bahan seperti microfiber, antibakteri, dan seamless fabric membuat celana dalam semakin nyaman dan higienis. Pria kini memiliki lebih banyak pilihan, dari boxer briefs yang menggabungkan kenyamanan dan dukungan hingga compression underwear yang dirancang khusus untuk olahraga. Sementara itu, tren sustainable fashion mendorong penggunaan bahan-bahan organik dan ramah lingkungan dalam produksi celana dalam. Dari sepotong kain sederhana di zaman kuno hingga pakaian dalam berteknologi tinggi di era modern,
Evolusi celana dalam mencerminkan perkembangan budaya, mode, dan sains tekstil. Seiring dengan terus berkembangnya teknologi dan kesadaran akan keberlanjutan, kemungkinan besar kita akan melihat inovasi lebih lanjut dalam desain pakaian dalam di masa depan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menemukan informasi ini menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.